Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan seperti biasa mengawali pagi Anda kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti ya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar seperti biasa juga untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 4849329 atau 0231 4863374. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935 serta untuk Anda yang juga menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan pendengar untuk tema kita pagi ini adalah harta bersama, hasil dari susah senang bersama suami dan istri. Seperti apa dan bagaimana? Kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Mangga silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah perkesempatan pagi yang berbahagia ini khususnya saya pribadi, Bu Lisma, para kru RRI serta para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah diberikan kesehatan, diberikan umur panjang sehingga alhamdulillah kita bisa menjalankan salah satu kewajiban umat Islam yakni thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 saya menyampaikan tema tentang harta bersama merupakan hasil susah senang bersama antara suami istri. Tema ini saya angkat karena beberapa masyarakat persoalan masalah bersama masih diperdebatkan. Dan saya sudah menyampaikan pula pada tanggal 11 Desember kemarin. Lalu seperti apa dan bagaimana seperti semestinya harta bersama ini? Padahal jelas semua di Al-Quran jelas dalil naklinya surat An-Nisa 32. Kemudian regulasi jelas sekali dalam pasal 96-97 di kompilasi hukum Islam. Sangat jelas.
tapi problem di masyarakat masih menjadi polemik gitu loh. Mohon maaf, salah satu di antara polemik ada dua yang saya petakan itu. Mohon maaf, pertama tentang mengenai ulama-ulama yang notabene-nya hanya sebatas mengetahui saat waktu di pondok pesantren saja. Tidak mengetahui perkembangan hukum. Dalam artian ulama atau kiai itu tidak, mohon maaf ya, tidak kuliah lah katakanlah. Jadi ketika ada tetangga atau orang bertanya tentang masalah waris, langsung dibagi waris. Itu. Sehingga menjadi ketidakadilan. Siapa itu? Yakni istri bila suami meninggal dunia. Karena kalau suami meninggal dunia punya anak, kalau langsung diwaris, pada itu harta didapat setelah menikah, dari nol tidak punya apa-apa, kemudian menikah selama 35 tahun, anaknya 1 atau 2 langsung diwaris. Maka istri itu hanya dapat 1/8. Itu. Apalagi kalau tidak punya anak. Kalau tidak punya anak, suami meninggal dunia, istri tidak 1/8 tapi 1/4. Tapi 1/4 itu lebih kecil daripada saudara-saudaranya suami. Karena suami meninggal dunia kemudian tidak punya anak, maka istri 1/4, sisanya untuk saudara-saudaranya suami. Sisa dari diambil 1/4 adalah 3/4 itu. Ini mohon maaf, ini kegagalan dalam memahami tentang mengenai pembagian waris ini. Dan namanya harta bersama itu terus terang di luar pembagian waris. Itu. Artinya sebelum dibagi waris harus dibagi dua dulu dan dilihat dari asal muasal harta juga. Karena dalam kompilasi pun ada istilah harta bersama dan ada harta bawaan. Kalau harta bawaan seandainya yang meninggal hanya miliknya suami ansih, tidak harta bersama, itu boleh langsung diwaris itu. Ini problem yang pertama. Yang kedua, ketika anaknya itu merupakan anak sambung gitu loh. Artinya menikah kedua orang tuanya. Seumpama suami istri menikah yang pertama kemudian cerai ataupun meninggal dunia lah katakanlah. Umumnya sih cerai gitu loh. Kemudian nikah yang keduanya tidak punya anak atau punya anak gitu loh. Karena saya di masyarakat kan menjadi praktisi lah katakanlah. Karena banyak para masyarakat umat Islam konsultasinya ke saya gitu loh. Maka tahu keberadaan kasus-kasus yang ada di tengah-tengah masyarakat khususnya umat Islam itu. Jadi ketika ini menikah yang kedua kemudian tidak punya anak, kemudian hasil dari pernikahan kedua itu berkembang harta bersamanya antara suami istri yang kedua ini. Ini kejadian pada tahun 2016. Kemudian kemarin pun ada yang bertanya tentang mengenai 2 pernikahan itu loh. Maka kita dudukkan persoalan ini dilihat dari asal usul harta setelah menikah ini. Mana harta bersama, mana harta bawahan. Kalau tahun 2016 itu luar biasa, suami istri pertama menikah, kemudian cerai, punya anak 4, lakinya 1, perempuannya 3. Saya tidak siapa dan di mana ya, tapi ini sebagai ibur, sebagai pelajaran saja, gitu loh. Kemudian si suami istri menikah dari 0, gitu loh. Sehingga hasil dari kerjasamanya suami istri kurang lebih 23 tahun, 23 tahun itu luar biasa. Ternyata otak pembisnisnya pun ada di istri gitu loh. Jadi suaminya seorang dosen, kemudian punya modal sedikit, kemudian beli tanah, kemudian dijual kembali untuk bangunan perumahan, kemudian beli lagi di situ sampai luar biasa. Punya apartemen, kemudian punya pom bensin dan seterusnya, luar biasa banyak. Dan semuanya didominasi adalah otak bisnisnya ada di istrinya. Tapi 23 menikah tidak punya anak. Singkat cerita meninggallah seorang suaminya. Kemudian si anak 4 tadi itu ingin berkonsultasi kepada siapa?
Kemudian rujukannya ke saya. Kemudian saya sampaikan kronologis tentang hasil harta bersama itu. Nah, ternyata meninggal cerai dengan istri yang pertama sudah selesai harta gonogininya. Ya, kemudian menikah dengan istri yang kedua pun dari nol juga gitu loh. Nah, anak-anaknya menggugatnya tidak dibagi dua dulu, harus langsung diwaris gitu loh. Ini tuntutan dari anak itu. Kalau tidak dibagi dua dulu, istri selama 23 tahun bersama dengan suami dari nol sampai punya apa-apa itu kan keringatnya siapa itu loh. Apa keringatnya anak tiri atau anak sambung atau anak orang tua sambung itu loh. Nah, disitulah problem muncul. Nah, itulah. Maka dari nilainya itu hampir 50 miliar, luar biasa. Itulah. Maka 50 miliar itu harus dibagi dua dulu. Karena ini adalah hasil susah senang bersama antara suami istri. Kalau tidak dibagi dua dulu, karena yang meninggal suami dan punya anak dengan istri yang pertama, maka istri yang sekarang itu hanya dapat 1/8 saja. Itulah. Jadi yang tepat, yang betul adalah 50 miliar dibagi dua dulu, 25 miliar dari suami istri, yang dibagi hanya miliknya suami saja. Nah, baru istri dapat 1/8 dari 25 miliar miliknya suami. Nah, anak-anaknya asobah bil ghair, sisa setelah diambil furudul muqaddarahnya istri 1/8 tadi. Berarti sisanya 7/8 untuk keempat anak. Lakinya 1, perempuannya 3. Disitulah yang tepat. Jadi unsur keadilannya itu ada. Yakni siapa keadilan? Ini adalah istri dari suami yang meninggal dunia. Nah, disitulah peran serta kita harus memberikan penyadaran, memberikan pencerahan yang sebenarnya itu dilihat dari asal usul harta. Dan harta bersama ini pembagian itu bukan warisan ya, tapi itu menjaga hak dari suami istri selama menikah, berapapun masa pernikahannya itu loh. Apalagi kalau menikah sudah lama banget, itu 23 tahun. Jadi kasus yang tadi saya sampaikan itu supaya jelas konkret gitu loh. Apalagi kalau tidak punya anak, tadi sampaikan tadi. Kalau tidak punya anak, kalau tidak dibagi dua dulu, ini yang paling banyak adalah saudara-saudaranya. Contoh sumama yang meninggal kembali kepada istri, suami sekarang. Yang meninggal istri sumpama. Kalau yang meninggal istri, nilai harta bersamanya dari 0 1 miliar selama menikah 38 tahun sumpama. Baik harta bergerak ataupun tidak bergerak, nilaikan rupiah 1 miliar menikah selama 38 tahun. Tidak punya anak. Kemudian langsung diwaris. Suami meninggal, istri meninggal, tadi beda suami ya. Suami meninggal dunia. Istri hanya dapat 1/4. Gitu loh. 1/4 dari 1 miliar adalah 250 juta. Sisanya untuk siapa? Anak tidak ada. Anak angkat tidak ada gitu loh. Maka sisanya hak furudul muqaddarah milik saudara-saudaranya suami. Saudara-saudara suami dapat asobah. Tergantung kalau sendirian asobah bin nafsi, kalau laki-laki, kalau laki perempuan asobah bil ghair gitu loh. Nah, diambil 1/4 untuk istri karena tidak punya anak, maka 3/4-nya untuk saudara-saudara. Kalau tidak dibagi dua dulu, 1 miliar 3/4-nya sama dengan 750 juta. 1/4-nya dari 1 miliar hanya 250 juta. Yang capek 38 tahun dengan suami 1 miliar itu hanya dapat 250 juta. Gitu. Yang tidak capek dapat 750 juta. Apakah ini adil? Nah, di sini. Maka yang tepat sesuai dengan surat An-Nisa ayat 32, lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaben.
laki-laki atau suami dapat hak bagian apa yang dia usahakan itu bukan warisan, tapi keringatnya, usahanya dengan suami, dengan istri selama 38 tahun. Walin nisa'i nasibun muktasaban, dan seorang perempuan atau istri pun dapat hak bagian apa yang dia usahakan. Itu pun bukan warisan, tapi keringatnya, payahnya dengan suami selama 38 tahun. Inilah yang sebenarnya. Maka ketika ada persoalan-persoalan, kita kembali kepada Al-Quran, hadis, kembali kepada logika juga boleh, karena dalil akli dan dalil nakli harus selaras pula di situ. Mudah-mudahan melalui Mutiara Pagi ini bisa menjadi yang sebenarnya seperti apa harta-harta yang didapat setelah menikah. Maka kita dilihat harus komprehensif dalam memahami tentang harta-harta yang didapat setelah menikah. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya sampaikan ini sekelumit ini mudah-mudahan dipahami. Sebelum dipahami, maka kita dialog interaktif. Namun sebelumnya saya pribadi turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Rubin di Tanjung Brebes. Mudah-mudahan beliau diampuni semua dosanya, diterima semua amal ibadahnya. Dan beliau adalah pendengar aktif, ya itu. Ala hadzina sholihah ila hadratil Mustafa Sayyidina Rasulullah sallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti khususan Bapak Rubin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa tahrimna ajra taftina ba'da. Syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mangga Bu Risma. Baik, terima kasih Ustadz. Dan kita sapa pendengar yang sudah bergabung di line telepon kita di line 59 terlebih dahulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Kasmo di Subang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Leres Pak Kasmo neng Isma. Mangga silahkan Pak Kasmo. Bertemu tiap minggu di udara Iya. RRI Bandung. Alhamdulillah. Terima kasih atas pencerahannya Pak Ustadz menerangkan masalah waris pada aman tertib negara indah. Amin, amin, Iya. amin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kasmo ya. Ya, alhamdulillah Pak Kasmo ini biasa ada kepentingan menanya masalah waris. Mangga. Gitu. Yang tanyakan Pak Ustadz bagaimana itu dinamakan Darul Furud. Apa namanya? Darul apa Pak Kasmo? Darul Furud. Darul Furud. Darul Furud ya. Darul Furud. Iya. Atau Dawil Arham seperti apa itu Baik. yang dikatakan Dawil Furud sama Dawil Arham gitu. Kalau asobah ya udah tahu kemarin minggu-minggu yang udah lalu gitu. Iya, iya, baik. Ya. Terima kasih, segitu aja Pak Baik. Ustadz. Isma, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi ya Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisma Yuliasari. Iya Bu Indra, sudah sehat Ibu? Sudah sehat Bu? Masih Oh, ya Allah. Iya, iya. Semoga sembuh. apa? Tadinya kan lutut yang fisioterapi itu karena kalau sujud ndak bisa jadi sambil duduk sujudnya. Sekarang ini tidak ada yang terasa sakit sekarang setelah segala macam dilalui. Itu nah, tapi otot semua rasanya mulai lemas gitu. Jadi biasanya cek sekarang tidak bisa. Iya, jadi sekemampu aja bangun, kedek duduk lagi.
tiduran lagi, iya gitu, iya. Mudah-mudahan lekas pulih lagi ya Ibu ya. Amin, iya. Dan Bangga Ibu. iya, assalamualaikum Ustaz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu juga minta maaf Mbak Isma. Kenapa tuh Ibu? Ustaz nelpon Ibu. Oh, Nah ibunya iya. ya kalau sedang sakit gitu kan nanti ya Ustaz saya telepon lagi plang lupa. Iya. Juga Bapak Soheh yang di Cilengkrang. Iya. Iya. Nah kita juga kehilangan Pak Setiono, Bumi Ayu ya, Betul. Mbak Isma, Betul Ibu. Pak Madina, Iya. Pak Iya. Ahmad Jatiwangi. Nggak ada kabarnya ya? Iya. Nenek Dava, Nenek Dava. Tulen. Iya. Nenek Iya. Tulen udah lama banget itu ya Ibu ya. Iya, jadi bagaimana ya supaya kita bisa saling mengetahui apa Kabar masing-masing ya. iya, Iya. sehingga dan keluarga daripada Robin mohon maaf barangkali ada kata-kata yang salah disampaikan katanya begitu. Iya. Baik. Iya ini Pak Ustadz Nasuha Fakih ya ini harta gono gini suami istri ya. Katanya kalau istri memberikan apa ya uang kalau suami memberikan uang untuk misalnya ibunya gitu tanpa sepengetahuan istri itu sah-sah saja, boleh secara hukum. Nah, bagaimana kalau seorang istri memberikan uang tanpa sepengetahuan suaminya, sementara kan itu harta bersama begitu. Apalagi tadi Pak Ustadz menerangkan bahkan otak bisnisnya ada pada istrinya. Iya. Nah ini bagaimana keadaannya kalau demikian. Terima kasih Mbak Isma. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Ustaz. Putus-putusnya suaranya ya. Iya, mangga silakan Ustaz. Iya. Terima kasih Pak Kasmo di Subang sama Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur ya. Semoga sehat selalu semuanya sehingga bersama kami di RRI Cirebon Kanal Inspirasi. Kaitannya dengan istilah dalam ilmu faraid atau ilmu hadis adalah ada istilah furudul muqaddarah atau zawil furud atau ada lagi zawil arham dan ada nama zawil asobah. Ya. Jadi secara garis besar itu cara pendapatnya ada 3. Ada zawil furud, zawil arham dan asobah di situ. Kalau zawil furud itu orang yang punya hak warisan yang sudah ditentukan oleh Allah. Kesimpulan dalam Al-Quran itu surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Ada 6 angka pecahan plus 1. Itu nama zawil furud. Yakni setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3. Ada 6 angka pecahan. Itu Allah yang menentukan. Dalam bahasa Al-Qur'annya adalah kalau setengah al-nisfu, kalau sepertiga as-sulus, seperempat ar-rubu', seperenam as-sudus, seperdelapan as-sumun, kemudian 2/3 as-sulusani itu loh, atau as-sulusa. Dan plus 1 yakni prinsip utama, yakni 2/1 untuk anak laki 2, anak perempuan 1. Itu namanya furudul muqaddarah ataupun zawil furud. Kalau zawil arham, ahli waris yang hubungannya dengan almarhum itu dihalang oleh perempuan gitu. Kategorinya adalah zawil arham. Dan zawil arham ini menurut ulama beda pendapat. Bahkan ulama yang lain mengatakan ghairul waris, bukan ahli waris gitu loh. Contohnya siapa? Contohnya anak laki-laki dari keturunan perempuan.
Contoh kalau konkretnya itu anak 3, Tata, Toto, Titi gitu loh. Tata laki, Toto laki, Titi perempuan. Nah, anaknya Titi, karena Titi perempuan, ini anaknya Titi, kategorinya zawil arham. Gitu. Nah, dalam kategori zawil arham ini dalam Al-Quran tidak ditentukan haknya gitu. Maka cenderung diskriminatif. Maka problem muncul di tengah-tengah masyarakat. Bahkan waktu saya kuliah dulu, zawil arham ini dibahas 1 semester gitu loh. 2 SKS gitu loh. Jadi fikih mawaris 2 waktu saya kuliah. Fikih mawaris 1-nya tentang mengenai awal sampai akhir sampai pembagian gitu loh. Nah ternyata zawil arham ini problemanya sangat luar biasa, terjadi diskriminatif. Maka ketika menyusun kompilasi hukum Islam tidak mengenal nama zawil arham, kita bahas apa adanya ya. Nah muncul namanya ahli waris pengganti gitu loh. Surat pasal 185. Karena sebabnya apa? Secara logika, anak dengan orang tua apakah ada istilah mantan? Tidak ada. Nah, maka walaupun meninggal dunia lebih dulu sama titiknya tadi, tetap dapat hak gitu loh Titi tadi. Nanti haknya Titi ini diberikan kepada anaknya Titi. Yang meninggal adalah kakeknya berarti kan. Nah jadi orang tuanya Titi meninggal berarti kan punya anak Titi, anaknya Titi namanya kan nenek cucu gitu. Dari cucu dapat itu bukan secara langsung dari kakek tapi dari ibunya yang namanya Titi. Kalau secara fikih klasik gitu loh, anaknya Titi tidak dapat hak. Sebabnya apa? Karena Titinya perempuan gitu. Karena Titinya perempuan, anaknya Titi namanya zawil arham. Gitu loh. Maka perdebatan dalam fikih itu salah satunya tentang mengenai zawil arham. Maka dengan melalui kompilasi hukum Islam inilah sebagai fikih ala Indonesia ini merangkul semuanya. Merangkul semuanya dapat hak. Haknya itu bukan secara langsung dari kakek tapi dari anak. Secara logika Titi adalah anaknya gitu loh. Anak dengan orang tua tidak ada istilah apa tadi? Mantan. Yang mantan hanya sebatas mantan suami dan mantan istri. Nah di situ. Jadi kompilasi pasal dari awal sampai tidak ada nama zawil arham itu loh. Jadi kembali lagi zawil arham ini adalah ahli waris yang tidak dapat hak secara furudul muqaddarah. Nah maka disitulah ulama Indonesia beristihad. Ijma ulama itu beristihad melalui kompilasi hukum Islam. Jadi kembali lagi zawil arham ada dalam buku saya itu yaitu terjadi perdebatan. Bahkan tidak dikatakan sebagai ahli waris itulah. Di situ ya. Nah, kemudian tentang mengenai masalah Bunda Indra tentang pemberian. Iya. Ya, dari suami kepada ibunya atau istri kepada ibunya. Iya. Yang jelas namanya pernikahan itu zohiron wa batinan. Tidak ada perselingkuhan walaupun bukan pecinta loh. Harta pun harus apa adanya gitu loh. Kalau apa adanya tuh enak gitu loh. Bahkan kalau saya sarankan ketika saat menyampaikan di calon pengantin kan setiap hari Selasa di KUA kan saya menyampaikan tentang mengenai bimbingan calon pengantin gitu loh. Ya. Nah di situ harus diawali dari kebersamaan. Tidak ada dusta di antara kita antara suami istri. Bahkan kalau bisa ketika memberi kepada keluarganya suami yang beri jangan suaminya gitu loh. Ya, tapi istrinya gitu loh. Sebaliknya ketika yang diberi adalah keluarga istri, yang memberi adalah suami. Ya. Tidak ada sakwa sangka gitu loh. Walaupun sifatnya sepele itu sangat besar risikonya, artinya betul. Kalau tidak secara transparan gitu loh. Ya, betul, maka disinilah namanya muncul harta bersama. Kalau harta bersama dipikul bersama itu loh. Nah di situ ya. Jadi kalau sekiranya itu ada peribahasa mengatakan ada uang laki, uang wadon, saya tidak setuju. Uang lanang ya. Tidak setuju gitu. Kenapa adanya pernikahan kalau dibatasi itu loh.
dibatasi antara milik laki, milik lanang, milik wadon. Kenapa ada pernikahan gitu loh? Maka pernikahan itu adalah zohiron wa batinan. Batin itu adalah hubungan batiniah, nafkah batin maksudnya gitu loh ya. Kalau zohir adalah nafkah zohir, yakni masalah harta. Walaupun yang bekerja suami, emang istri tidak bekerja. Jujur saya sebagai suami nih, checklistnya masih banyak istri saya akui. Betul, sekarang apalagi Ustaz? Banyak Hidup perempuan istri yang kan kerja, gitu. iya, laki-lakinya yang di rumah sekarang banyaknya begitu. Itu, maka di sini adalah gender, kebersamaan antara suami istri. Maka open management. Berapapun harta yang kita dapatkan seorang suami, berikan sepenuhnya kepada istri. Kalau istri berkepercayaan, gimana perasaan istri? Senang. Merasa diakui kan? Iya. Merasa dipercaya kan? Insya Allah akan amanah istri pula. Akibat dari tidak saling kepercayaan itu ada istilah, ada uang abang sayang. Tidak ada uang abang ditendang. Gara-gara apa itu? Gara-gara tidak ada keterbukaan antara suami istri. Betul nggak Mbak Lisma? Iya. Jadi kalau misalnya ini kan kembali ke pertanyaan Bu Indra Iya. nih. Kalau suami ngasih ke ibunya nggak bilang istri nggak apa-apa. Ya kan Ya tadi Bu tidak Indra bisa nanya, kalau saya sih. katanya nggak apa-apa gitu kan, menurut Islam katanya begitu Ustadz, itu betul tidak? Dan kalau istri sebaliknya nih, apalagi tadi disampaikan juga nih otak bisnisnya sama istrinya, boleh nggak kemudian ngasih ke ibunya tanpa izin dari suami? Tapi kalau saya mindsetnya dirubah. Mindsetnya dirubah itu harus kebersamaan antara suami istri, walaupun otak bisnisnya ada di tangan perempuan. Kita punya kelemahan, kita punya kelebihan. Kelemahan itulah kita akui gitu loh. Kelebihan jangan disombongkan. Nah, itulah antara pernikahan antara suami istri itu menuju kesempurnaan itu adalah melalui ikatan pernikahan. Jadi kita merubah mindsetnya gitu loh. Iya. Merubah mindset itu susah apa gampang gitu loh. Sebenarnya sih bisa-bisa aja. Apalagi hubungan masalah harta nih. Kalau harta adalah Sensitif tuh Ustaz. sangat sangat sensitif. Maka ayo kita bersama-sama kembali kepada mindsetnya. Harta bersama itu tolok ukurnya dari kesuksesan dalam rumah tangga itu. Kan karena gara-gara ekonomi bisa cerai, ada nggak? Banyak. Nah itu kan gitu loh. Karena tidak ada keterterangan gitu loh. Ya contoh konkret tadilah. Ini pilih kasih gitu loh. Ketika suami memberikan kepada ibunya nggak apa-apa katanya. Tapi sebaliknya ketika istri harus izin, nah itu berarti kan tidak ada kebersamaan di situ. Nah itu kadang ada pembenarannya Ustadz. Nah, Kenapa nggak itu. bilang karena nanti istrinya ngambek katanya kalau. Pembenaran inilah yang salah. Benar, pembenaran namanya salah tapi Iya dibenerin. dibenarkan. Dianggap benar, sorry, dianggap benar. Maka kita harus apa? Merubah mindset. Tadi ya. Itu. Diomongin baik-baik ya. Kuncinya komunikasi. Maka komunikasi inilah harus nyambung terus antara suami istri. Iya. Jadi sifatnya sepele tapi menjadi besar loh. Iya, kelihatannya sepele tapi itu yang bahaya. Buaya. Bahaya. Baik, Ustadz, kembali kita sama pendengar lagi ya, Ustadz. Ya, jadi Assalamualaikum. kesimpulannya mindsetnya dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma. Iya, Pak Ahmad, Garut nih silakan. kayaknya Di sih, Garut Garut, yang betul. punya. Mangga, silakan Pak Ahmad. Ya, begini Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ahmad Fauzi ya. Di sini. Iya. Begini Pak, ada kasus lah di sini ya. Di mana masalah pernikahan juga kan. Seorang suami istri bercerai ketika meninggalkan anaknya perempuan tuh kan. Ketika usia 5 tahun kan. Gimana? Nah, sekarang kan Bercerai punya anak 5 tahun begitu ya? ya ketika dia bercerai, anak perempuan 5 tahun, berusia 5 tahun. Sekarang udah 23 tahun menikah gitu Iya kan. perempuannya. Ya, perempuan nikah. Bapaknya kan seorang aparat lah di sini. Akhirnya si bapaknya itu tidak mau ngewaliin. Oh, berarti ikut Dengan sama ibunya ya? Ya, iya ikut sama ibunya. Oke. Dengan alasan tidak mau ketemu mantan, tidak mau ketemu dengan Anak suami mantan. Oh, Gitu istrinya kan. memang memutus hubungan begitu? menikah lagi suami istrinya. Iya, Awalnya sudah menikah berarti- kan, awalnya ya kan
berpisahnya berarti usia 5 sekarang artinya 23 tahun udah mau nikah ya udah nikah makan diwakilkan kepada adik kandung bapaknya dengan alasan sibuk, katanya tidak bisa ditinggalkan, kan alasan sibuk tidak masuk akal. Tapi secara materi dia membantu kan sebagian secara materi, tapi tidak mendapat karena dia itu tidak mau ketemu mantan istrinya dan tidak mau ketemu suami mantan istrinya, sehingga diwakilkan walinya itu kepada adik kandungnya. Nah, secara hukum memang benar. Bagaimana apa termasuk bapak seperti apa yang tidak mau seperti itu? Kok kenapa masalah kesibukan katanya mungkin itu tidak masuk akal. Tapi sampai senyayang satu saat si anaknya datang ke anaknya soal datang ke bapaknya kandungnya, nangis tuh si bapak kandungnya merasa menyesal dari mengawali. Nah, bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang gara-gara tidak mau ketemu mantan? Nah, kalau saya kan sama mantan biasa-biasa aja Pak. Misalkan nggak ada masalah terkecuali, tapi tetap menghargai apapun juga, cuman sebatas silaturahmi, tidak putus dengan walaupun dengan mantan. Bagaimana Pak Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Fauzan ya di Garut ya, tentang mengenai problem antara suami istri awalnya kemudian cerai, kemudian punya anak waktu usia 5 tahun sampai sekarang menikah 23 tahun, orang tua ayahnya tidak mau jadi wali. Ya. Yang namanya wali ini ada berapa klasifikasi, ada wali nasab, ada wali naib ataupun perwakilan atau wali hakim bahasanya. Nah, selagi wali nasabnya tidak bisa, maka bisa melalui wali hakim. Nah, wali nasab seandainya tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Fauzan itu adiknya, boleh. Nah, adiknya dari suami tadi, ayah tadi, boleh. Ya. Karena sebagai apa? Adiknya itu sebagai paman kan, atau uak kalau kakaknya, itu boleh. Itu. Berarti sah ya, sah. Ustaz ya. Kalau seandainya tidak ada wali nasab lagi, itu loh. Secara tugas tambahan kepala KUA dalam peraturan menteri itu adalah sebagai wali hakim. Dari kepala KUA ini kalau seandainya tidak ada wali itu loh, wali nasab ada lagi gitu, maka diserahkan kepada wali hakimnya adalah kepala KUA sebagai tugas tambahan sebagai kepala KUA. Jadi supaya menjembatani, supaya tetap berjalan pernikahan yang sakral itu, gitu. Ya, tapi utama adalah wali nasab. Bisa kakaknya kalau punya anak, punya kakak yang tadi perempuan, atau saudara-saudaranya suami tadi, entah paman, entah uak, itulah. Kalau tidak ada nasabnya melalui wali hakim, di situ nggak ada masalah. Ya, di situ ya. Sudah berarti ada solusi. Iya, berarti secara hukum, agama dan negara sudah sah. Ya, alhamdulillah. Dan wali salah satu rukun dalam pernikahan. Iya, baik. Dan ini apalagi tadi disampaikan Pak Ahmad, akhirnya sudah berbaikan begitu ya. Sudah saling ketemu, nangis dua-duanya. Alhamdulillah berarti ya Ustadz ya. Baik, kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Samiun. Halo. Pak Samiun di Cirebon ya Pak ya. Mangga silahkan. Ya, terima kasih kepada Mbak penyiar dan terima kasih kepada Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus ya suaranya. Iya. Untuk Pak Ustadz menanggapi tadi, kalau orang sudah menikah kemudian amplopnya diserahkan ke istri semua, itu nanti tidak ada istri 2, istri 3 dan istri 4. Karena kalau sudah diserahkan ke istri semua, dari mana dana untuk istri kedua, 3 dan 4-nya? Mohon ditanggapi. Terima kasih. Aduh, banyak banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa itu. Tapi gemes Ustaz. Salah siapa minta 2, 3, 4, 1 aja cukup ya. Aduh, gemes deh Ustaz. Oke, sudah? Ya, sudah Ustaz. Oke.
Jadi persoalan mengenai harta suami dan istri di kategori harta bersama ya tadi ya. Nah, dilihat namanya suami kan yang harus adil ketika punya lebih dari satu kan. Ya. Selama tidak adil, satu aja cukup, gitu loh. Tapi adilnya tuh menurut sendiri. Iya. Iya kan? Maka di sini Adilnya sendiri. kita bicara guyon sambil serius ya, nggak Siap, apa-apa, bagus ya. Nah, ketika emang muncul ada masna wa sulasa wa ruba sumpama itu loh. Jadi dilihat dari TMT. TMT itu titik masalah waktu menerima. Nggak mungkin lah suami memberi satu istri saja kan gitu loh. Iya. Maka pernah saya memberi solusi seandainya menikah dengan istri pertama selama 30 tahun punya harta rumah. Kemudian punya istri kedua, punya rumah juga. Ini kita secara umum ya. Ya, biasanya begitu. Sudah ada dan itu tanpa sepengetahuan istri pertama ya Ustaz. Nah, kemudian meninggallah si suami semua ini. Iya. Maka harta-harta bersama dari istri pertama dengan istri kedua tentunya beda harganya itu. Nggak kecampur ya Ustaz ya? Nggak kecampur. Oke, gitu loh. nah ini poinnya nggak kecampur ya. Oke. Oke, siap. Istri yang pertama punya rumah nilainya 500 gampangnya nih. Karena sudah bersama sih. Kemudian istri kedua punya rumah juga dengan suami yang kedua yang semua tadi nilainya 300. Sama nggak nilainya? Enggak. Ketika meninggal dunia suami gitu loh. Maka harta-harta bersama dari istri pertama dan istri kedua dibagi dua semua. 500 dibagi dua masing-masing berapa? 2,5. 300 masing-masing berapa? 150. Nah, sama nggak nilainya? Enggak dong. 250 milik istri pertama itu bukan warisan, tapi kekayaan dengan suami yang lama, kan gitu loh. Iya. Ya, lebih dulu istri muda, istri tua kan gitu loh. Iya. Menikah dengan istri yang kedua adalah 300. Berapa dapatnya si istri? 150. 50. Berarti tirkatul mayit suami ada 250 plus 150. Berarti berapa jumlahnya? 400. Berapa? 400 siapa ahli warisnya? 2 istri itu adalah istri yang sah semua. Kemudian nikah dengan istri pertama anak 1 laki, nikah dengan istri kedua anaknya 2 laki perempuan. Berarti anaknya berapa? Lakinya 2, perempuan 1. Tapi ibunya beda. Nah iya gimana Pak? Gampang banget. Yang paling susah menyadarinya. Oh berarti itu nanti hartanya di harta pembagian waris. Saya belum selesai nanti dulu. Satu ini ya? 400 milik harta milik suami itu 250 dari istri pertama, 150 dari istri kedua kan. Iya. Tirkatul mayit ahli warisnya adalah 2 istri dan 3 anak laki perempuan. Istri dapat 1/8 dari 400. Berarti berapa 1/8 400? 50 juta. 50 juta dibagi 2 sama rata. Antara istri tua dengan istri muda. Oke, Itu loh. iya. Masing-masing berapa? 25 juta. Itu loh. Jadi bedakan mana harta bersama, beda sama-sama tadi. Beda. Tapi warisan 1/8 langsung dibagi 2 kalau istrinya 2. Kalau istrinya 3, 1/3 masing-masing. Kalau istri 4, 1/4 masing-masing. Nah, di situ dalam Al-Quran tidak mengenal istri muda, tidak mengenal istri tua. Atau istri sah, istri siri ya Ustaz? Entah ada istri ya? siri, kalau masalah istri siri atau istri itu tergantung cara pembagiannya. Kalau non litigasi semua dapat hak yang sama. Kalau litigasi di pengadilan agama dilihat dari identitas. Ada enggak akte nikahnya? Nah itu. Kalau tidak ada akte nikah, kalau dilambungkan ke pengadilan, istri yang siri itu tidak dapat hak waris. Karena secara hukum administrasi negara tidak terpenuhi. Baik. Di situ. Jadi bedanya apa tadi? Bedanya hanya harta bersama. Kalau harta waris sama. Kalau istrinya 1, 1/8 untuk sendiri. Kalau istrinya 2, dibagi 2. Kalau istrinya 3, dibagi 3. Tapi dari porsi tetap 1/8. Itu. Jadi idealnya ikutin aturannya ya Ustaz. Tapi kan fakta di lapangannya susah ya Ustaz. Ya? Susah. Maka saya sampaikan cara membagi gampang. Yang susah adalah menyadarinya. Iya. Itulah
Kalau ketemu pasti ribut. Oh ya pasti. Apalagi mohon maaf realitanya. Maka di sini butuh namanya mediator. Betul Ustaz. Mediasi itu penting gitu loh. Maka tanah Al-Quran kan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Damaikanlah. Bahkan kata hadis pun adalah khawatir tidak ada yang mendamaikan. Maka belajarlah ilmu waris, kata Nabi kita demikian. Baik Ustaz. Ya ini sayang sekali karena waktunya tinggal sedikit lagi Ustaz, sebagai penutup mangga silahkan Ustaz. Terima kasih Bu Indra, Pak Kasmo dan Pak Saimun, Pak Samiun sama Pak Pak Fauzan. Pak Fauzan Ahmad Fauzi, terima kasih semua. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini menjadi berkahnya, menjadikan pencerahan yang sangat bermanfaat mudah-mudahan, dan tetap kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan sedikit apa yang didapatkan dari warisan menjadi keberkahan, menjadi kebahagiaan, tidak hanya di dunia, utama di akhirat. Doa setiap hari apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan di dunia, utama kebahagiaan di akhirat. Walaupun harta sangat miris, sangat sensitif, tapi kembali kepada Al-Quran hadis, dimediasi oleh ulama setempat, mudah-mudahan keberkahan akan muncul. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY, beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Terima kasih banyak Ustadz. Dan pendengar, tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih sekali lagi, dan semoga perjumpaan kita semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.